Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiatika Zulfiana Ahmad. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak Tax Evasion, studi khusus pada KPP Pratama Bekasi Utara. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pertama, adanya faktor tidak tercapainya target penerimaan yang tidak sesuai dalam jangka waktu yang lama, hampir setiap tahunnya tidak sesuai target. Sesuai dengan tabel yang ada di samping, yaitu tabel dan realisasi penerimaan pajak nasional 11 tahun terakhir. Yang kedua, ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, masih banyaknya kasus penggelapan pajak dari wajib pajak, konsultan pajak, hingga oknum petugas pajak yang terungkap akhir-akhir ini. Dan terakhir, yaitu dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tax evasion? Yang kedua, apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tax evasion? Dan yang ketiga, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tax evasion? Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk menganalisis apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tax evasion. Dan yang kedua, untuk menganalisis apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tax evasion. Dan yang terakhir, untuk menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak tax evasion. Selanjutnya ada grand theory. Grand theory yang dipakai dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama ada teori atribusi dan yang kedua ada teori of planned behavior atau TPB. Untuk teori atribusi sendiri yaitu teori yang menjelaskan bagaimana upaya-upaya setiap individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Sedangkan TPB, yaitu teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi juga membutuhkan kontrol ketersediaan sumber daya dan kesempatan bahkan keterampilan tertentu, sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku. Ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 4 jurnal dasar. Yang pertama, dari Theo Kusuma dan Kiswanto tahun 2014, yaitu pengaruh keadilan tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi, dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. Dan yang kedua yaitu dari Dinda Magviroh dan Diana Fajarwati tahun 2016 dengan judul Persepsi Wajib Pajak mengenai Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. Yang ketiga dari Christine Yezi tahun 2017 dengan judul Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak atau Tax Evasion. Dan jurnal dasar yang digunakan yang terakhir yaitu dari Tukti Yulianti, Kartika Hendratitisari, dan Siti Nurlela tahun 2017 dengan judul
Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak, badan mengenai penggelapan pajak. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu kerangka pemikiran, di mana independen yang saya ambil yaitu keadilan X1, sistem perpajakan X2, sanksi perpajakan X3, di mana berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak tax evasion atau Y, di mana keadilan itu menjadi H1 dan sistem perpajakan menjadi H2, sanksi perpajakan menjadi H3. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitiannya yang pertama yaitu pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak atau tax evasion. Dalam teori atribusi, keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dan semakin rendah keadilan pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun, yang berarti kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Dan dapat disimpulkan H1 yaitu diduga keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintahan lainnya. Nah, variabel sistem perpajakan sesuai dengan teori of planned behavior atau TPB yang memiliki variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada teori of ration action. Dapat disimpulkan H2 yaitu diduga sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Variabel sanksi pajak sesuai dengan teori of planned behavior. Dalam hal ini, hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmadi tahun 2014 yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Maka dapat disimpulkan H3 yaitu diduga keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Metode penelitian dalam penelitian kali ini yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, deskriptif. Selanjutnya ada populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Bekasi Utara. Dan sampel yang diambil yaitu WPOP Kota Bekasi memiliki NPWP terdaftar di KPP Bekasi Utara. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu accidental sampling. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data ini digunakan metode distribusi langsung. Dan kuesioner ini diukur menggunakan skala Likert, di mana skala Likert itu yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu data yang dapat dilihat dari mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Sedangkan uji kualitas data ini terdiri dari uji tas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas,
uji heteroskedasitisitas, dan analisis regresi berganda, yaitu digunakan dalam penelitian ini model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Dan uji hipotesisnya yaitu ada koefisien determinan, uji F, dan uji T yang akan digunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian dari presentasi proposal penelitian saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.